Halo, Sobat Bola Bocor. PSM Makassar berhasil membawa pulang 3 poin dari kandang Madura United setelah mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-1. Kemenangan yang penting tentunya, tapi kemenangan ini juga harus dibayar mahal oleh PSM Makassar karena di pertandingan berikutnya PSM Makassar akan kehilangan Yuran Fernandes. Kapten PSM Makassar ini mendapatkan kartu kuning ketika menghadapi Madura United. Kalau tidak salah pada menit ke-83 teman-teman, Yuram mendapatkan kartu kuning. Dengan kartu kuning yang diraih oleh Yuram Fernandes di pertandingan melawan Madura United, Yuram Fernandes sudah mengoleksi 4 kartu kuning sejauh ini. Artinya, Yuram Fernandes akan terkena akumulasi kartu karena menurut regulasi Liga 1, pemain yang sudah membukukan 4 kartu kuning tidak akan memperkuat timnya satu pertandingan, dan ini yang akan dialami oleh Yuram Fernandes. Tidak bisa membela PSM Makassar ketika menjamu Persebaya Surabaya, apalagi pertandingan ini digadang-gadang akan dilaksanakan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare teman-teman. Ini sudah menguap kemana-mana ini laporan-laporannya atau kabar-kabarnya bahwa Stadion B.J. Habibie ya akan menjadi kandang PSM Makassar ketika menjamu Persebaya Surabaya di pekan ke-26. Tapi ya seperti inilah sepak bola. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di atas lapangan. Apakah pemain akan mendapatkan kartu kuning, kartu merah, itu tergantung bobot pelanggaran dan tentunya keputusan yang diambil oleh wasit di atas lapangan teman-teman. Karena ya kita juga sering melihat terkadang ada pelanggaran-pelanggaran yang berbuah kartu kuning, tapi menurut wasit itu bukan kartu, itu hanya pelanggaran biasa. Terkadang juga kita melihat ada pelanggaran yang seharusnya bukan kartu kuning, tapi wasit menganggap itu adalah kartu kuning. Jadi ya tentunya ini kerugian yang didapatkan oleh PSM Makassar, meskipun kita tahu ini kemenangan yang sangat penting juga ketika mampu membawa 3 poin dari kandang Madura United, tapi kehilangan Yuram Fernandes dalam menghadapi Persebaya Surabaya. Tentunya ini suatu kerugian untuk PSM Makassar, dan saya tentunya berharap pemain-pemain yang menjadi calon pengganti Yuram Fernandes di lini belakang yang akan bertandem dengan Alisson Neto ya harus memaksimalkan kesempatannya, harus memaksimalkan peluang yang ia dapatkan, karena dapat Salman atau siapapun tentunya tidak akan mudah untuk mendapatkan menit bermain selama Yuram Fernandes, Alisson Neto, Victor Luis ya dalam kondisi fit atau tidak mendapatkan larangan bermain. Jadi siapapun nanti penggantinya harus memaksimalkan peluang ini untuk menjadi catatan terbaik tentunya untuk pemain tersebut, begitupun catatan bagus untuk pelatih untuk mempertimbangkan di pertandingan-pertandingan berikutnya pemain tersebut layak mendapatkan kesempatan atau menit bermain teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang kelayakan atau pemain-pemain yang diturunkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi Madura United, saya rasa ini memang skuad yang cukup bagus yang diturunkan oleh PSM Makassar, meskipun kita tahu tidak ada Coach Bernardo Tavares di pinggir lapangan, tapi ya tentunya Coach Bernardo Tavares memberikan juga masukan-masukan meskipun jauh dari Makassar teman-teman. Itu dikatakan oleh asisten pelatih PSM Makassar di konferensi pers bahwa Coach Bernardo Tavares juga tetap memberikan masukan terhadap starting line up atau pergantian pemain yang dilakukan oleh PSM Makassar ketika menghadapi Madura United. Nah, untuk di pertandingan kemarin, pemain-pemain yang diturunkan oleh PSM Makassar mulai dari penjaga gawang diisi oleh Reza Arya Pratama yang lagi-lagi ya bermain cukup bagus juga teman-teman. Dan di dua center back ada Yuram Fernandes, ada Alisson Neto yang tentunya memainkan perannya dengan cukup bagus juga di sisi pertahanan PSM Makassar. Begitupun dengan Victor Luis dan Lansinari, ya ini juga pemain yang cukup bagus di posisinya masing-masing. Untuk di gelandang masih mempercayakan Ananda Raihan dan Latir Pal, sementara Akbar Tanjung yang sudah
sembuh dari cederanya ya harus menunggu di bangku cadangan terlebih dahulu di pertandingan melawan Madura United. Dan 3 pemain di belakang striker PSM Makassar yang ditempati oleh Nermin Haljaita dihuni oleh Daisuke Sakai, dihuni oleh Ricky Pratama dan Rizky Eka Pratama. Tapi Ricky Pratama di babak kedua harus ditarik keluar karena menurut pelatih atau asisten pelatih yang mendampingi PSM Makassar kemarin, di sisi kiri PSM Makassar tidak berjalan cukup baik, dan itu juga salah satu kunci keberhasilan PSM Makassar mengalahkan Madura United karena melakukan pergantian pemain yang tepat teman-teman di sisi sektor kiri yang dihuni oleh Ricky Pratama. Meskipun Ricky Pratama juga menjalankan tugasnya dengan baik di babak pertama, tapi memang pergantian pemain ini terkadang berjalan dengan sangat baik dan menghasilkan hasil yang cukup baik. Karena masuknya Victor Detan menggantikan Ricky Pratama, Victor Detan langsung memberikan impact yang sangat positif teman-teman. PSM Makassar mampu mencetakkan gol ke gawang Madura United yang sebelumnya memang cukup kompak dalam bertahan teman-teman. Dan tidak lama setelah Nermin Haljaita mencetakkan gol pertama ke gawang Madura United, Victor Detan mampu menggandakan keunggulan PSM Makassar. Bukan hanya itu, di menit-menit akhir pertandingan, Victor Detan kembali memberikan assist kepada Nermin Haljaita sehingga membuat Nermin Haljaita mencetakkan brace pertandingan ini dan membuat PSM Makassar memimpin 3 gol atas Madura United. Tapi di menit-menit akhir menjelang pertandingan juga, Madura United mampu mencatatkan 1 gol gawang PSM Makassar, dan skor akhir di pertandingan ini berakhir dengan skor 3-1 kemenangan untuk tim tamu yaitu PSM Makassar. Dan untuk pertandingan berikutnya tentunya kita berharap PSM Makassar mampu meraih hasil positif kembali, meskipun kita tahu lagi-lagi lawannya adalah Persebaya Surabaya. Tapi kalau pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, ya tentunya PSM Makassar akan mendapatkan suntikan semangat dari para pendukungnya sendiri teman-teman. Karena kita tahu PSM Makassar sudah cukup lama tidak mendengarkan riuk-piuk atau teriakan-teriakan dari para penggemarnya di Makassar sendiri atau di Sulawesi Selatan. Karena ini akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie yang berlokasi di Pare-Pare teman-teman. Ini akan menjadi pemacu semangat tentunya untuk PSM Makassar bisa mendapatkan hasil positif ketika menjamu Persebaya Surabaya. Meskipun kita tahu PSM Makassar tidak akan didampingi oleh Coach Bernardo Tavares dan tidak akan diperkuat oleh Yuran Fernandes yang terkena akumulasi kartu. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.